C29 Kenapa di sini? Tepat jam 0, Azizah sudah tertidur, bahkan dalam pelukan Satria, ia lebih nyaman jika lengan sang suami yang menjadi bantal untuknya. Der, der. Ponsel Satria bergetar, pria itu yang sejak tadi belum bisa tidur pun, segera meraih ponsel yang tak jauh darinya, dan melihat siapa yang mengganggu tengah malam. Bella. Mata Satria melotot saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Kenapa dia menelpon jam segini? Satria segera memindahkan kepala Azizah ke samping, agar Satria bisa mengangkat panggilan dari Bella. Setelah memastikan tidak membuat Azizah terbangun, Satria segera turun dari ranjang, menuju jendela kamar. Ada apa? Tanya Satria, setengah berbisik. Heh, aku bisa menebaknya. Kamu pasti sedang bersembunyi untuk mengangkat telepon dariku. Sudah kukatakan, kita berdua harus jujur saja sama istrimu itu, kalau kamu menerima tawaranku. Tukas Bella dengan bangganya. Tawaran? Tawaran apa? Ulang Satria yang geram. Tawaran kalau kamu setuju menikah denganku. Tutup mulutmu, aku tidak mengatakan itu. Tapi kamu setuju berkencan denganku selama 3 hari di Bali berturut-turut bukan? Sebagai imbalannya aku akan mendonorkan ginjalku untuk tante, hanya punyaku yang cocok untuk mamamu. Tegas Bella, yang sedang tersenyum miring. Satria tidak langsung menyetujui itu, bahkan ia malah berharap bukan dia yang cocok untuk mamanya. Ingat, hanya kencan, tidak ada hal lain. Satu lagi, jangan ada orang tahu, kalau sampai ada yang tahu, kamu tahu akibatnya. Lebih-lebih jika Azizah tahu, aku akan membunuhmu. Ancam Satria. Au, atut, nikmati saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah melakukan yang terbaik, bukankah ini semua untuk kesehatan mamamu? Azizah juga tidak akan keberatan jika ia tahu. Tutup mulutmu. Satria segera memutuskan panggilan itu. Sedang apa kamu, Mas? Hah, Satria terkejut saat mendengar suara Azizah, hampir saja ponsel di tangannya akan jatuh. Aldo menelpon, ada pekerjaan yang harus dibahas besok pagi, jadi pagi-pagi sekali besok aku harus pergi meeting ke kantor Aldo, dan juga besok aku harus menyiapkan jadwal operasi mama. Pungkas Satria berjalan ke arah Azizah. Tapi ini sudah malam, Mas, istirahatlah dulu, besok bangun pagi, nanti kamu tidak cukup tidur. Jangan buat kesehatanmu memburuk, Mas. Iya sayang, ayo tidur lagi, maaf sudah mengganggu tidurmu, ucap Satria, sembari mengecup kening Azizah. Maaf sayang, aku terpaksa berbohong, karena aku tidak ingin kamu mikir macam-macam tentang aku dan Bella. Batin Satria, tangannya terus saja mengelus rambut sang istri yang mulai terlelap lagi, bahkan Satria tidak sanggup melihat wajah sang istri. Ia terus mengecup kening Azizah, berbohong kepada Azizah juga membuat dadanya ikut sesak, apalagi membayangkan Azizah mengetahuinya, entah bagaimana perasaan istrinya itu. Seperti yang dikatakan Satria, ia harus berangkat pagi-pagi menuju kantor Aldo. Tepat jam 6, Satria sudah rapi, bahkan setelah subuh ia tidak tidur lagi, ia langsung berpakaian formal. Mau sarapan dulu, Mas, biar aku yang siapkan. Tidak usah sayang, aku sarapan di sana saja nanti bersama dengan Aldo. Baiklah Mas, hati-hati Mas, ini masih pagi banget loh Mas. Iya sayang, kamu baik-baik di rumah ya, tidak perlu capek-capek, kan kamu baru sembuh. Siap Mas suami, Azizah menyalami tangan Satria, begitu juga dengan Satria yang mencium sekilas kening Azizah. Aku berangkat dulu, Azizah hanya mengangguk. Satria segera masuk ke dalam mobilnya. Mobil Satria sudah keluar dari pintu gerbang rumah Purna, namun, Azizah masih menatap punggung mobil tersebut. Nyonya, sedang apa Anda di luar? Suara Biatun, mengagetkan Azizah. Ini lobi, lihat Mas Satria berbakat kerja. Berangkat kerja. Sepagi ini. Biasanya tuan muda tidak pernah berangkat pagi-pagi begini, mau ada meeting atau enggak, jadwal tuan muda, di atas jam 8 nyonya. Pungkas Biatun.
Mendengar pernyataan Biatun, membuat Azizah berpikir keras, dengan hal yang baru saja terjadi. Mungkin ada hal penting itu Pak Aldo yang mengajaknya bertemu. Oh, dan Aldo, mungkin juganya. Biatun pun segera masuk, kini hanya tertinggal Azizah di luar. Mas Satria tidak pernah berangkat pagi. Jadi hari ini, gumam Azizah, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Azizah baru saja sampai ke kantor Purna diantar oleh sopir. Terima kasih ya Pak, tidak dijemput, saya akan pulang dengan Tuan. Baiknya, Azizah segera turun dari mobil, lalu mendongakkan kepalanya, menatap jam raksasa yang ada di depan gedung Purna. Jam tersebut menunjukkan pukul 10.10. Baru saja ia tiba di lobi, Azizah melihat Aldo yang sedang berbicara dengan Anita. Pak Aldo di sini. Apa meetingnya sudah selesai? Tanya Azizah. Aldo menaikkan alisnya saat mendengar pertanyaan itu. Anita, kita bicara nanti. Baik Pak, Anita segera pergi meninggalkan Aldo dan Azizah di lobi. Maaf, maksud kamu meeting apa ya? Aldo kembali bertanya kepada Azizah, membuat Azizah bingung. Tadi kata Mas Satria, Pak Aldo dan Mas Satria ada meeting di kantor Pak Aldo, makanya ia berangkat pagi-pagi. Aldo terlihat seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Oh, iya meeting, udah kelar kok, Satria juga udah pulang dan katanya ada meeting lain, makanya tadi kata Anita Satria belum sampai ke kantor. Ungkap Aldo memperlihatkan senyumnya. Apa yang dilakukan Satria, sampai membohongi Azizah begitu? Aldo terus menatap Azizah, dan ia teringat akan masa lalu Azizah yang sempat ia curiga. Azizah, bisakah kita berbicara empat mata? Empat mata? Iya, aku ingin berbicara penting, tapi jangan di sini. Bagaimana kalau di restoran depan, aku yang traktir tidak masalah. Ujar Aldo. Azizah ragu untuk menjawab iya. 10 menit saja enggak apa-apa. Lanjut Aldo, yang sedikit memaksa. Baiklah, akhirnya Azizah memutuskan untuk ikut dengan Aldo ke restoran yang ada di depan Purna, tapi kali ini memilih tempat yang enak untuk mengobrol, yaitu di toko roti mawar yang ada di seberang Purna. Azizah melihat tempat itu begitu nyaman dan tentram, jauh dari keramaian. Kamu belum pernah ke sini? Tanya Aldo, saat mereka sudah tiba di depan toko roti tersebut. Belum, sahut Azizah yang malu. Nanti aku bilang sama Satria, harus sering-sering ngajak kamu ke sini, di sini tempatnya nyaman dan tentram. Iya, selamat datang di toko roti mawar, silahkan masuk, sapa pelayan toko. Azizah dan Aldo segera melangkah masuk ke dalam toko itu, dan memilih meja yang paling jauh dari pintu itu ada di pojokan toko. Azizah melihat tempat itu begitu nyaman dan tentram, jauh dari keramaian. Kamu belum pernah ke sini? Tanya Aldo, saat mereka sudah tiba di depan toko roti tersebut. Belum, sahut Azizah yang malu. Nanti aku bilang sama Satria, harus sering-sering ngajak kamu ke sini, di sini tempatnya nyaman dan tentram. Iya. Selamat datang di toko roti mawar, silahkan masuk, sapa pelayan toko. Azizah dan Aldo segera melangkah masuk ke dalam toko itu, dan memilih meja yang paling jauh dari pintu itu ada di pojokan toko. Aldo segera memesan 1 box roti dengan 2 gelas susu coklat, yang paling enak di toko itu, sebagai menu utama di sana. Silahkan dinikmati, ujar pelayan tersebut, setelah meletakkan pesanan mereka. Terima kasih, ucap Azizah dengan sopan. Pelayan itu mengembangkan senyum dan berlalu dari meja mereka. Mereka berdua menikmati roti dan secangkir susu coklat sebagai menu pembuka topik mereka berikutnya. Azizah, maaf ini kalau aku lancang, tapi aku benar-benar tidak ada maksud apapun. Aku hanya ingin bertanya saja, aku harap kamu tidak keberatan. Ujar Aldo. Azizah tersenyum. Iya, tidak apa-apa. Kalau aku bisa jawab, aku akan menjawabnya, sahut Azizah, namun, masih terlihat keraguan di wajah Aldo. Satria. Tanpa sengaja, Aldo melihat Satria yang turun dari mobilnya.
Sedang apa dia di sini? Aku akan memanggilnya. Di saat Aldo ingin bangkit dari duduknya, pantatnya tertahan saat melihat seseorang yang ikut turun dari dalam mobil, yaitu Bella. Di luar toko. Kenapa harus di sini sih? Masih banyak toko lain, kenapa yang dekat Purna? Satria menatap tajam ke arah Bella, tapi Bella tidak meresponnya. Aku mau di sini, aku ingin membelikan roti panggang untuk Tante Astuti, karena Tante suka itu. Aku ingin membeli sesuatu yang ingin Tante makan, sebelum ia dioperasi dan ia harus berpuasa nantinya. Meskipun terdengar Bella seperti sedang memberi perhatian kepada Astuti, namun, Satria tetap tidak percaya dengan kata-kata wanita itu. Cepat masuk, dan segera pilih apa yang ingin kamu beli, aku yang bayar. Oke, Bella dan Satria segera melangkah ke arah pintu masuk. Aldo yang melihat kedatangan mereka berdua langsung panik. Prang! Aldo tanpa sengaja menyenggol gelas susu milik Azizah. Gelas itu terjatuh. Sebelum terjatuh ke lantai, lebih dulu sudah membasahi baju yang dikenakan Azizah. Maaf, aku tidak bermaksud. Ayo kita bersihkan di toilet. Enggak usah, aku bersihkan di rumah saja. Jangan. Larang Aldo, membuat Azizah heran, apalagi gerak-gerik Aldo yang mencurigakan. Maksudku, kalau kamu pulang begini, Satria akan memarahiku, karena mengotori baju istrinya. Kamu enggak mau, kan dua sahabat ini bertengkar hanya karena soal susu yang tumpah. Bujuk Aldo, Azizah tidak menjawab. Ayo aku antar ke toilet. Azizah pun mengangguk, sembari mengikuti Aldo, menuju toilet yang ada di belakang. Selamat datang di toko roti Mawar, silahkan masuk, sapa pelayan toko. Satria dan Bella segera masuk. Satria adalah tamu VIP, tentu saja pelayanannya sangat berbeda dengan pengunjung lain. Mau roti yang mana? Biar kami ambil, kan? Saya mau cheese bread 1, mocha bread 1, mau yang ukuran besar dua-duanya. Baik, Nona tunggu sebentar. Sayang mau minum susu coklat. Bella memegang lengan Satria. Jaga sikapmu, menjauh dariku. Titah Satria, yang segera menyingkirkan tangan Bella di lengannya. Tak lama kemudian, pesanan mereka tiba dan sudah dibungkus oleh pelayan. Setelah membayar, Satria dan Bella segera pergi meninggalkan tempat itu. Azizah membersihkan bajunya yang terkena noda coklat. Melihat noda itu tidak bersih begitu sempurna, Azizah pun menyerah. Ceklek, bagaimana? Tanya Aldo. Sepertinya harus dicuci di rumah saja, ujar Azizah. Kamu mau pulang? Biar aku antar. Tawar Aldo lagi. Maunya sih jenguk ibu mertua di rumah sakit, tapi percuma aku pasti tidak dibolehin masuk. Azizah tersenyum kecut. Aldo melihat itu, ia kasihan dengan Azizah. Kamu mau melihat ibu mertuamu? Biar aku antar ke sana, nanti kamu bisa tunggu di luar ruangan, dengan begitu kamu juga akan bisa melihat keadaannya. Memang boleh. Aku mau membelikan roti juga untuknya. Kamu ambil saja, aku yang traktir. Sambung Aldo. Terima kasih banyak. Jangan sungkan-sungkan, kita adalah teman. Aldo membawa Azizah ke depan lemari roti, dan membantunya untuk memilih. Setelah membeli roti yang ingin dibawa ke rumah sakit, Azizah dan Aldo segera pergi meninggalkan toko roti. Tiba di rumah sakit, Aldo melihat mobil Satria yang masih terparkir di tempat itu. Aku sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk mamamu, dan aku bersama dengan Azizah. Aldo sengaja mengirim pesan itu, agar Satria dapat membacanya. Namun, pesan Aldo tidak dibalas oleh Satria, membuat Aldo sedikit merasa khawatir. Ia takut jika Satria dan Bella pergi ke rumah sakit, dan ia takut Azizah akan salah paham saat melihat keduanya bersama. Aldo yakin, jika Satria pasti ada sesuatu hal yang telah disepakati dengan Bella, makanya dia bisa bersama dengan wanita itu. Hanya itu yang bisa dipikirkan oleh Aldo, ia tidak ingin mencurigai sahabatnya itu. Pak Aldo, panggil Azizah, dan menoleh Aldo yang masih tertinggal di belakang. Iya, tunggu. Aldo segera mempercepat langkahnya. Maaf, tadi ada panggilan dari klien.
Sambung Aldo yang berbohong. Tidak papa. Aldo tersenyum. Ini semua gara-gara Satria, aku juga ikut berbohong. Sembari melihat ke arah Azizah yang berjalan begitu tenang, dan kotak roti ada di tangannya. Aldo, panggil Mela, sang ibu tiri Aldo. Mama, Aldo segera menoleh, begitu juga dengan Azizah yang menghentikan langkahnya. Kalian pasti mau menjenguk Bu Astuti. Benar, Ma. Tadi Mama juga melihat Satria yang datang ke sini. Aldo segera memberi isyarat kepada mamanya agar segera pergi dari hadapan mereka. Mas Satria juga datang ke sini tante. Tanya Azizah. Iya, Mama pergi dulu Aldo. Mama ada pasien. Azizah, saya permisi dulu. Senang bertemu denganmu. Azizah hanya tersenyum. Mela segera pergi meninggalkan mereka berdua. Aldo semakin panik saat mengetahui ruangan Astuti hampir dekat. Bahkan ia terus menghubungi Satria, namun panggilannya tidak terjawab. Sialan Satria, umpat Aldo yang kesal, karena harus dia lagi yang mencari akal untuk tidak membiarkan Azizah melihat Satria bersama dengan Bella. Azizah, biar aku saja yang ngasih roti itu kepada ibu mertuamu. Oh iya Pak, nih, jangan beritahu ini dari aku ya, aku tidak mau dia membuang ini. Oke sip, tenang saja. Kamu tunggu di sini ya. Kenapa di sini? Bukankah ruangan mama mertua ada di sebelah sana? Sembari menunjuk ke arah ruangan Astuti.